Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran di hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengawali dengan berdoa dulu, yaitu berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran agar kita semuanya mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kali ini ketuanya Mbak Atiyah untuk bisa memimpin doa bareng bersama teman-teman. Silakan Mbak Atiyah. Ya, baik teman-teman, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Yuk, bersiap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Atiyah sudah memimpin doa. Dan yang kedua, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita tidak lupa dengan kitab suci kita yaitu Al-Quran, mari sebelum kita membaca kita tadarus dulu dengan membaca surah Al-Qadar sebanyak 1 kali. Untuk kali ini pimpinannya saya serahkan kepada Mas Munir. Silahkan untuk memimpin membaca surah Al-Qadar. Silahkan. Teman-teman sekalian, mari kita bertadarus bersama untuk mengawali pembelajaran kali ini dengan membaca surah Al-Qadar dimulai dengan taawud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mas Munir yang sudah memimpin untuk membaca surah Al-Qadar. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, kita langsung saja masuk di materi kita. Namun sebelum kita lanjutkan, saya akan bertanya kepada anak-anak semuanya terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di hari kemarin atau sudah terlewat kemarin. Oke, anak-anak semuanya, baik untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Kita sudah mempelajari tentang apa, anak-anak? Ayo coba dijawab. Yaitu 1, mujahadah mungkin bisa ya. Ya, yang kedua husnuzon, kontrol diri, dan yang terakhir yaitu ukhuwah. Ya. Baik, untuk kali ini kita akan mendalami terkait dengan materi tersebut.
nanti akan kita mulai apa itu nanti yang dimaksud mujahadah an-nafs atau kontrol diri, dan yang kedua itu husnudzon itu apa, dan mungkin nanti akan saya berikan contohnya, dan yang terakhir adalah terkait dengan ukhuwah dan pembagiannya. Nanti ada berapa ukhuwah nanti akan kita sampaikan, kita pelajari secara bersama-sama. Baik, untuk masuk ke pembelajaran terkait dengan 3 hal tadi akan saya bacakan dulu, yaitu terkait dengan pembelajaran pendalaman untuk materi mujahadah an-nafs atau kontrol diri, husnudzon dan ukhuwah, yaitu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama, yaitu agama Islam atau perintah Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi perintah dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis terkait. Yang kita bahas adalah 2 ini dan ditambah yang ketiga dan keempat, yaitu menganalisis Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait kontrol diri, prasangka baik dan ukhuwah. Dan yang keempat, membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Begitu ya anak-anak. Ya, baik, langsung kita mulai untuk yang pertama. Ya, yang pertama yang kita bahas mujahadah an-nafs dulu, atau terkait dengan kontrol diri. Ini akan saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu tentang ayat yang menerangkan prasangka baik atau husnudzon. Ya. Nana udah melihat ini yang saya tampilkan di depan? Sudah. Ya, baik. Ini saya bacakan dulu, nanti baru anak-anak ditirukan. Baik, saya awali dengan ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ini adalah bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu yang menerangkan tentang husnudzon. Nah, setelah ini akan saya tunjukkan yaitu hukum bacaan tajwidnya sebelum nanti kita memahami terkait dengan pengertian husnudzon atau prasangka baik. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan terkait dengan prasangka baik, menurut anak-anak, apakah pernah terlintas di benak anak-anak semuanya apa itu husnudzon atau prasangka baik? Ada yang bisa coba angkat jarinya? Mbak Atia? Oh iya, Mbak Atia, ya. Husnudzon itu berbaik sangka, tidak suka berburuk sangka kepada orang lain, Pak. Baik, iya. Artinya berbaik sangka kepada orang lain tanpa atau menyelinapkan rasa prasangka buruk di hati kita kepada orang. Bagus, terima kasih Mbak Atia. Satu lagi coba makna terkait husnudzon atau yang dimaksud dengan husnudzon. Coba Mas Munir atau Mbak Siti silahkan.
Singkat saja, apa itu prasangka baik atau husnudzon? Menurut pendapat anak-anak semua yang pernah dengar, ayo siapa? Saya Pak, Ya, silakan Mas Munir dijawab. berprasangka baik itu tidak julid Pak. Itu bahasa Bahasa mana? Kalau mana itu julid? bisa dijelaskan julid itu apa, Mas Munir? Bahasa Perancisnya Mbak Siva itu. Oh, Iya itu, saya suka dijulidin Pak. Saya kalau di kelas mah dijulidin Pak sama si Kipti itu Pak. gitu ya. Baik, mari kita bahas anak biar kita lebih jelas apa itu yang dimaksud dengan husnudzon. Ya, yang pertama yaitu saya Bapak kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat surat Al-Hujurat ayat 12 ini turun berkenaan dengan sahabat Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini, yaitu ayat surat ini yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seorang mengumpat. Mengumpat itu kalau bahasa mungkin bisa dibahasakan mengumpat itu menghibah ya. Mengumpat itu membicarakan atau berprasangka yang tidak baik atau bahkan menceritakan aib atau menghibah tentang keburukan orang lain. Nah, ini yang dinamakan tentang apa tadi? Husnudzon atau prasangka baik. Ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan masalah isi kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu tentang prasangka baik. Ini sudah Bapak bagi ada 4 baris ya. Jadi tadi satu ayat itu saya bagi 4 baris ini langsung saya bagi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nanti anak-anak sudah dipresentasikan untuk membaca atau mempraktekkan membaca secara tajwid, dibaca juga berikut beserta artinya. Baik, coba saya panggil dulu yang pertama. Coba dibaca Mbak Siti, Mbak Siti coba dibaca itu ayat yang atas atau yang pertama itu beserta artinya. Silakan. Oh ya, silakan Mbak Siva dulu, silakan. Bisa dibaca Mbak Siva. Yang isi kandungan ya Pak. Ya, beserta ayatnya dong. Kan kita Oh, belajar gitu, tajwid Pak. ini ya. Ayo silahkan Mbak Siva. Iya Pak, Ya. saya baca. Ya, yang ya ayuhal aji ya Pak. Ya, silakan diawali bismillah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu. Ini berhenti apa enggak Pak? Ya, itu berhenti. Nanti biar dibaca yang lain. Silakan dibaca artinya sekalian, Mbak Siva. Oke Pak, orang beriman diperintahkan untuk menjauhi banyak prasangka, yaitu seuzon ya Pak. Ya. Prasangka buruk karena ia merupakan dosa besar. Sebaliknya diperintahkan untuk memperbanyak berprasangka baik. Lanjut lagi Pak. Ya, sudah itu dulu. Mbak Siva, terima kasih tadi bacaan Anda bagus sekali ya. Dan tadi Iya, dalam Pak. membaca kandungannya juga baik. Artinya orang yang
beriman diperintahkan itu untuk menjauhi prasangka yang buruk atau suudzon. Karena itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Itu ya, karena itu termasuk penyakit hati. Tapi kita diperintahkan untuk sebaliknya, yaitu berprasangka baik atau husnudzon. Baik, satu lagi dibaca. Coba Mas Munir, sekarang coba dibaca yang terakhir, yang paling bawah saja. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baik, bagus sekali. Silakan dilanjutkan untuk dibaca isi kandungannya dari ayat tersebut. Monggo Mas Munir. Ya, kandungannya adalah orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara menghindar diri dari prasangka negatif, menjauhkan diri dari perbuatan tajasus dan ghibah atau menggunjing. Gitu Pak. Baik. Oh iya. Baik, terima kasih Mas Munir. Mas Munir juga kelihatannya bacaannya juga tidak kalah sama Mbak Siva tadi ini. Selanjutnya, karena anak sudah lancar membaca, langsung kita bahas inti, yaitu dari pembelajaran kita di hari ini, yaitu terkait dengan perilaku kontrol diri atau mujahadah nafs, persangka baik atau husnudzon, dan untuk meraih kehidupan bahagia. Ini sudah saya Bapak sajikan terkait dengan kontrol diri dan husnudzon. Sekarang coba saya pengen Mbak Atiyah coba dibaca terkait dengan apa yang kita pelajari ini. Yang pertama yaitu kontrol diri. Silakan Mbak Atiyah dibaca. Ya Pak, kontrol diri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Ya. Menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. 2. Ya. Mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menahan diri dan mengandalkan diri dari hawa nafsu. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sesama memiliki persamaan agama atau keyakinan. Dan yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan negara atau keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, dan adat istiadat, serta aspek lainnya. Dan yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan karena sesama sebagai manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, dan aspek-aspek lainnya. Baik, sampai sini apakah sudah paham semuanya anak-anak? Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Sudah Pak. Baik, sudah pinter semuanya. Kalau sudah paham, sekarang yang terakhir ya, yaitu hikmah atau manfaat mempelajari atau kita mengetahui tentang manfaat ukhuwah. Coba ini tadi yang belum membaca yaitu Mbak Siti. Coba ini yang terakhir Mbak Siti, ini coba hikmah atau manfaat ukhuwah, coba dibaca. Silakan Mbak Siti. Hikmah atau manfaat ukhuwah atau persaudaraan. 1. Ya. Menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Ya. 2. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Ya. 3. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sampai 4 saja. Satu lagi sampai 4 saja. Ya. 4. Menimbulkan tenggang rasa dan tidak mendolimi antara sesama. Ya, baik, terima kasih Mbak Siti yang sudah membacakan hikmah atau manfaat mempelajari atau mengetahui ukhuwah atau persaudaraan.
Intinya anak-anak, kalau kita itu dalam segi sosial, kita bisa berinteraksi, berdiskusi, ataupun bisa berkomunikasi dengan sesama, baik itu saudara, teman, tetangga. Kalau baik itu kira-kira nyaman atau nyaman, anak-anak? Nyaman, Pak. Nyaman ya? Atau mungkin ada yang senangnya itu ada perkelahian, pertikaian? Tidak ya? Tidak, Pak. Ya, kalau kita semuanya rukun, insya Allah akan tercipta negara yang berkah, yaitu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang saya beri tugas kelompok, ya, yaitu saya bagi 4 kelompok. Tugasnya yaitu yang mudah saja, bebas, ini tidak ditentukan. Silakan, ada yang membuat caption kata-kata mutiara yang baik, ada yang mau mengutip kata-katanya dari para ulama atau imam terkait dengan materi kita, dan mungkin bisa membuat poster dan sebagainya, gitu ya. Baik, Bapak kasih waktu ya 3-5 menit, silahkan dibuat tugasnya, dan jangan lupa LKPD-nya sudah Bapak bagikan tadi. Nanti sudah ada semuanya ya, sudah diterima ya LKPD-nya ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, baik. Iya, kalau sudah silakan tugasnya dikerjakan. Waktunya 3-5 menit, hanya membuat kata-kata, caption, atau bisa mengutip kata mutiara dari para imam atau ulama, dan nanti setelah ini dipresentasikan. Gimana, sudah jadi anak-anak? Sudah, Pak. Saya udah jadi, Pak. Oh iya, bagus, baik. Sekarang kalau sudah jadi, sekarang saya minta untuk mempresentasikan. Untuk presentasi yang pertama, yaitu coba saya tanya Mbak Siva, coba Mbak Siva membuat apa tadi? Saya membuat poster, Pak. Oh ya, coba bisa dipresentasikan posternya? Bisa dong, Apa bunyinya? Pak. Ya, coba. Ini poster saya ini, Pak. Bagus nggak, Pak? Udah kelihatan belum, Pak? Oh iya, baik sekali. Baik dalam situasi yang sulit maupun gampang, seorang selayaknya berusaha untuk bersikap sama, tenang, berprasangka baik, tidak membiarkan dirinya tenggelam dan dikuasai oleh kedukaan. Ya, itu mengutip dari siapa, Mbak Siva? Atau kata-kata sendiri? Ini dari itu, Pak, Ulil Absyar Abdallah. Ya, Ulil Absyar Abdallah. Baik, baik, baik. Kemudian coba dipresentasikan untuk berikutnya, yaitu Mas Munir. Coba Mas Munir, buat apa Mas Munir, coba tadi tugasnya. Baik, satu lagi. Saya, Apa Pak. namanya? Sama. Ya, silakan Mbak Giftia. Tadi buat apa Mbak Giftia? Tugasnya? Saya aja, Pak. Saya aja, Pak. Oh, sudah. Oh ya, silakan Mbak Giftia ya. Tadi buat apa? Mas Munir ini bagus ini. Terus Mas Munir, coba dibacakan Mas Munir. Sampai prasangka buruk Anda pada diri sendiri, banyaklah dosa-dosa Anda menghalangi Anda untuk berdoa kepada Rob Anda. Rob Anda. Oke, ya bagus ya. Ini tadi hasilnya sudah bagus-bagus sekali. Untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup ya. Atau mungkin ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ada atau cukup anak-anak? Cukup, Pak. Cukup ya? Baik, kalau cukup, mari agar kita sebelum kita pulang, kita berdoa dulu, meminta kepada Allah, yaitu doa sudah belajar atau kafaratul majlis, agar nanti kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah ya. Amin Allahumma amin. Silakan Mas Munir. Ya, silakan Mas Munir dipimpin doa untuk sebelum kita selesai. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa berikut. Kita awali dengan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa diterima dan dipahami, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak semuanya, terima kasih. Semoga tetap diberikan sehat ya, dan kita bisa berjumpa di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.